Ya, saya ingin jadi menteri kalau itu menjamin bahwa Sumatera Barat merdeka. Wow, wow. Saya punya gagasan, Pak. NKRI harga mati itu betul-betul lalu beban bangsa. Karena bagi presiden, bagi kabinet, yang penting adalah persatuan. Tetapi bagi rakyat Papua yang mengalami kekerasan, penderitaan sosial, penderitaan ekonomi, penderitaan politik, bagi dia lebih penting penuhi dulu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu satu persatu. Ontologinya adalah perbedaan, epistemologinya adalah persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu namanya tolol. Sorry, bukan tolol, bodoh. Iya. Bukan bungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan mengejutkan datang dari seorang pengamat politik sekaligus akademisi, yaitu Rocky Gerung, di mana dalam video sebelumnya ia menyebut bahwa NKRI harga mati adalah sebuah beban hingga melontarkan gagasan federasi. Persatuan demi apa jika harus mengabaikan kemanusiaan? Dalam sebuah diskusi hangat itu, Rocky Gerung kembali membedah fondasi antropologis bangsa ini yang sejatinya dibangun atas dasar perbedaan. Mengapa ia menilai ada kesalahan filsafat yang fatal dalam pemerintah memaknai arti persatuan? Mari kita bedah gagasan hangat dari Rocky Gerung. Mengapa pemikiran ini muncul dan apa sebenarnya substansi dari kritik tajamnya terhadap konsep persatuan di era Presiden Jokowi? Olehnya itu, mari kita simak ulasan lengkap dari gagasan Rocky Gerung berikut ini. Ya, saya ingin jadi menteri kalau itu menjamin bahwa Sumatera Barat merdeka. Wow, wow. Jadi federasi. Saya punya gagasan, Pak. NKRI harga mati itu betul-betul lalu beban. Satu waktu saya kasih kuliah di Papua, mereka setuju dengan Pancasila. Tetapi waktu saya tanya, Pancasila ada 5. Mana lebih penting? Sila kedua atau sila ketiga? Rame-rame bilang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ucapkan di sini, saya ditangkap intel. Karena bagi presiden, bagi kabinet, yang penting adalah persatuan. Tetapi bagi rakyat Papua yang mengalami kekerasan, penderitaan sosial, penderitaan ekonomi, penderitaan politik, bagi dia lebih penting penuhi dulu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu satu persatu. Kita persatuan demi apa? Kalau persatuan itu menyebabkan pelanggaran kemanusiaan, itu poinnya. Jadi sekali lagi, ini kesalahan filsafat negara. Pada waktu menjadi masih presiden, Jokowi terus mengatakan NKRI harga mati, maka persatuan. Banyak apa perbedaan dia baik. Padahal para pendiri negeri ini memerdekakan Indonesia dengan fakta antropologis bahwa kita berbeda. Dari Aceh, Bintang, Jawa, Sumatera, Kalimantan, kita berbeda. Karena kita berbeda, maka diperlukan persatuan. Ontologinya adalah perbedaan, epistemologinya adalah persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu namanya tolol. Sorry, bukan tolol, bodoh. Iya. Bukan bungu. Dan kita mau balik pada dasar antropologi negeri ini adalah perbedaan. Karena itu, hormati perbedaan. Persatuan adalah kemampuan mengelola perbedaan. Itu dasar. Jadi bagian-bagian itu ya, kalau substansinya nggak dimiliki, kita khawatir dengan NKRI matinya ancaman betul. Itu bahayanya berpikir secara tanpa. Jadi kita ingin ucapkan itu supaya itu kita pasti kita bisa pikirkan ulang. Negara ini didesain atas dasar kemajemukan. Ya, pada akhirnya gagasan Rocky Gerung ini kembali mengingatkan kita bahwa persatuan sejatinya tidak akan pernah tercapai dengan cara membungkam perbedaan, melainkan dengan kemampuan kita untuk mengelolanya dengan adil.
Menghargai kemanusiaan dan hak-hak setiap daerah adalah fondasi utama agar fondasi bangsa ini tidak rapuh. Sebuah kritik filosofis yang menohok ketika persatuan dipaksakan tanpa mempedulikan keadilan sosial dan penderitaan rakyat di daerah. Maka konsep tersebut justru berpotensi menjadi bumerang bagi keutuhan bangsa. Kritik dari Rocky Gerung ini menjadi alarm keras bahwa Indonesia didesain atas dasar kemajemukan, bukan keseragaman yang dipaksakan. Jadi apakah gagasan Rocky Gerung ini sebuah ancaman atau justru solusi nyata bagi masa depan Indonesia? Satu yang pasti, negeri ini didesain atas dasar kemajemukan dan perbedaan adalah takdir antropologis kita. Kemanusiaan yang adil harus didahulukan sebelum kita bicara persatuan. Perdebatan mengenai arah masa depan bangsa memang perlu dan selalu menarik untuk dikaji. Gagasan yang dilemparkan oleh Rocky Gerung ini membuka ruang dialog baru tentang bagaimana hubungan pusat dan daerah seharusnya dijalin demi keadilan yang merata. Diskusi seperti inilah yang mendewasakan cara kita berpolitik dan bernegara. Mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video edukasi politik selanjutnya.